Jadi hadis qudsi ini kan berguna Allah. Ini wajah langsung sarang Rasulullah. Bidalah sarang hadis Nabawi. Mana di hadis Nabawi, walaupun sebutan dengan hadis, tapi merujuk bisa kepada masodara anin Nabi min qaulin au fi'lin au takririn. Bisa kegunakan kanjeng Nabi, bisa perbuatan kanjeng Nabi, bisa legislasi kanjeng Nabi atau ikrarnya kanjeng Nabi dekat debu otabek kelakorna sahabat seriolat teh eperen salam Gusti kanjeng Nabi. Nah hadis qudsi ini kan redaksinya matan maksudnya redaksinya paham di? Dari Nabi ini. Walaupun hakikat esena tetap kada lain seperti keumuman Al-Quran wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tetap hakikatnya sesuatu bagi kanjeng Nabi sesuatu dari Allah. Tapi lafal matana hadis Nabawi itu dari kanjeng Nabi. Mana di hadis qudsi ini keumuman Allah. Seiring wajah kaki sarang kanjeng Nabi, cuma bisa hadis qudsi itu sarang Al-Quran. Setung hadis qudsi ini tidak ditulis, tidak dicatat dengan mushaf. Nomor 2 hadis qudsi ini tidak bernilai ibadah kalau hanya dengan membacanya. Maka bidalah hadis qudsi sarang Al-Quran. Jadi mana di Al-Quran kalamullah al-mu'jiz المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوسيلة جبريل عليه الصلاة والسلام المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المكتوب بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. Nikah ini tulisnya, nikahnya mana Al-Quran. Al-Quran. Jadi di dalam hadis qudsi dan Al-Quran ini kan, mun Al-Quran membacanya bernilai ibadah, ditulis bernilai mushaf, mana di hadis qudsi tidak demikian. Artinya macana tak bernilai ibadah, tidak dinukil, tidak sampai transmisinya kepada derajat mutawatir, karena belum tentu mutawatir mengikuti standar ketentuan dalam ilmu hadis. Makanya hadis qudsi ini kan dibaca sahih dalam sisi periwayatan. Berdasar Hasan, berdasar Wahid, sami akan kriteria hadis Nabawi. Cuma hadis qudsi ini kan berguna Allah selangsung riwayatkan sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kenapa berguna Allah? Kalau diburu seperti mator masalah nikah di dalam hadis qudsi, hadis Nabawi, sareng Al-Quran. Kenapa berguna Allah dalam hadis qudsi? Ini la ahammu li ahli al-ardi 'adaba falamma ra'aytu ila ummari baiti wal mutahabbina fiyya wal mustalfina fil ashar sariftu al-'adaba anhu. Allah Ta'ala ajabu inni la ahammu li ahli al-ardi 'adaba sengkok layak jeh ni ba'adina adab deka penduduk bumi. Allah Ta'ala ada buja, Allah Ta'ala nikah pun kasokan, Allah Ta'ala nikah punya kehendak untuk menimpakan azab kepada penduduk bumi. Penduduk bumi sekatibana, apa saya ada bersama Allah? Tentunya saya melakukan pelanggaran dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngalakuni pembangkangan dekat ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa pada setan? Tidak ada kesalahan, tidak ada kemaksiatan yang tidak berakibat jelek, yang tidak berakibat tak saya dalam kehidupan dunia dan panjenengan. Coba setandakan senikah. Tingkat ketak saya maka dito para rabu setuju. Tingkat adat kak dito para lagu saja, ini kesehatan lori kejadi, tidak harus berupa satu hal yang menurut pula berpanjenengan ala pagi bagian daripada musibah. Misalkan jatuh sakit,
Misalkan sebagai urusan gagal, misalkan keinginan tidak tercapai, misalkan kecelakaan, misalkan pas ekening okoman fisik. Azab juga tidak harusnya nikah. Sambian bodu oni tidak ada kesalahan yang tidak menimbulkan akibat sejuba. Tidak ada kesalahan yang tidak menimbulkan adab. Kesalahan mereka mendatang adab. Coba beda adab sepuluh bersambian tak ikhlasah. Padahal nikah adab serajut. Coba kuda ajunan tak aroma saja nikah adab. Kenapa? Dicabutnya kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak adanya penyesalan tatkala kesempatan beribadah berlalu begitu saja tanpa pula panjenengan nikah aroma kehilangan. Nikah adab yang paling wajib. Pula bersambian nasib adab nikah bila pula bersambian oleh para ikanto edo tengin angin topan, edo tengin penyakit menular cetak film beres-beres termasuk enak simang nikah. Pula bersambian edo tengin leju, pula bersambian edo tengin longsor. Tidak selamanya adab nikah aroma ngak nikah. Kemudian ngak nikah orang juga sadar. Kening tekoni karena kening leju, karena kening banjir, karena kening longsor. Akhirnya ada pertobatan bersama-sama. Ya jok sarang kiai, ongke ke masjid. Ya jok arang sarang beristighosah, ya jok arang sarang beristighfar, ya jok atau bas nasuha arang sarang. Karena apa? Padel ke adab. Beda adab sekula bersambian sering lupa. Dan bahkan kadang-kadang kula sambian tidak sadar dan terlena kalau itu adab yang besar. Kenapa? Dan kula semator kedua, dicabutnya kenikmatan beribadah serta tidak adanya penyesalan ketika kesempatan beribadah berlalu begitu saja. Nah, itu bila sambian dekik malam cekeh amunajat asolat tahajud lata aroma nikmat, lata aroma berkah, lata aroma seneng, lata aroma lezat, lata aroma nyaman, sehingga pula bersambian enak saya paksa. Bila pula bersambian Rabu ke masjid untuk bersama-sama sholat berjamaah, lata ada rumah gembira, lata ada rumah tergila, lata ada rumah semangat. Atau bahkan ketika kesempatan beribadah berlalu tanpa kita melakukannya, tanpa kita merasa kehilangan, mereka berarti ada seraja. Karena pula sambian tak tumpang sadar jadi ketempon yudi dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikah azab cetak kene nikah barang. Makanya tidak ada kemaksiatan yang tidak menimbulkan azab. Cuma dan nikah berdebunan Al-Quran nikah mana kita yolatin dari dua ayat terkesan seakan-akan nikah terjadi pertentangan, seakan-akan. Di satu sisi Allah Ta'ala ajabu wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minhum khassah. Takutlah kalian semua terhadap bencana, terhadap fitnah ujian yang apabila Allah turunkan tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Kula sampeyan epakon tatako, tatkala sudah ada Allah barang, ternyata seekening ada nikah, seekening fitnah nikah, ini hanya orang-orang yang zalim. Tapi mereka jadi beres. Tapi pada sisi yang lain Allah Ta'ala agama la taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada orang yang menanggung beban dosa dari yang dilakukan orang lain. Pada saya anak dosa tanggung diri. Tada ini anak dosa apa yang lain. Jangan dong Allah Ta'ala nibaki fitnah, nibaki musibah. Sepere beli sedolim melon. Orang yang sedang dolim norok kelingan ilet. Di sisi lain mun beda dengan apa susah saya nangkung ya saya ada kotok tak kira prian kasih lain. Nah, seorang ulama besar namanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ibnul Qayyim Al-Jauzi ini mempertemukan dua ayat menikah pas ada buza menikah. Innal khati'ata idza ukhfiyat lam tadarra illa sahibaha. Wa idza udhirat yahummu al-bala'u 'ala al-jami'. Satu kemaksiatan, satu kesalahan kalau dilakukan secara sembunyi-sembunyi maka tidak akan berdampak bahaya, tidak akan berdampak kemudaratan kecuali hanya kepada pelakunya. Jadi mun bada orang ala penusa tak nitak minum khamar tak nitak bagaimana kan
Beda naman minum khamar tak ngitak beda naman tanda asolat tak ngitak beda naman beda na bahasa angcok ngicok tak bahasa tapi tak ngitak beda naman azina tak ngitak beda yang kena akibatnya hanya pelaku tak kira pria yang lain tapi beli tidak ada akibatnya pakun kening ya mau minum khamar mau berzina mau meninggalkan sholat mau meninggalkan puasa pasti aja yang akibat minimal kenapa hilangnya keberkahan dalam kehidupan berkurangnya ketenangan dari kemarin si Allah paringan dalam kehidupan kulit sampai dari rizki tidak ada keberkahan dari minimal ada yang kita rasakan seberat yang jelas ketika manisnya ibadah sudah tidak mampu dirasakan atau kehilangan waktu untuk beribadah tanpa kulit sampai ada penyesalan. Tapi kalau maksiat jika dilakukan secara terbuka, kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan, ya ummu al-bala'u 'ala al-jami', maka tatkala Allah Ta'ala dibagi belai, yang akan terkena adalah semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa saya maksud bermaksiat secara terang-terangan? Minum khamar menyitak-nyitak, tapi lagi jalan-jalan, beda. Lagi duga-du, beda. Kadang-kadang dalam pesta terbuka, azina tak tak-nyitak, beda. Yang saya maksud azina tak tak-nyitak, ini beli pasal bulu di tengah lorong, beli. Tapi datang ke setong kenangan, si orang koning, jangan kenangan mereka, yang gue nak menikah. Mereka nyaman terang-terangan. Kenapa boleh dalam sebuah sistem sosial yang formal? Maka tatkala Allah menimpakan adab, mereka sangat pindah. Bapak bisa mereka sangat pindah. Jarang sing minum khamar si fulan, si azina si fulan, tak mereka sangat pindah. Oh, lan nasi lain, oning tapi nengen. Paham? Oning tapi nengen. Oning jadi kapon beda kenangan, banyak nikah. Orang yang masuk ke kenangan nikah berarti saya kelaku hilang nikah. Montak bukan nikah, tapi nengen. Ebregia gitu. Karena boleh bersambian, bakon mencegah kemaksiatan sama mampu boleh bersambian bisa. Nah, apa ini kasih buku neng Indonesia ni kan kemaksiatan sebenarnya benyitak-nyitak mah. Gila bagi. Sambian tar ka sorbo aja. Kan dengan segede kelakuan nak ni kini badala banten. Ya. Badala banten. Punya. Bar malam orang mabuk. Badala banten. Ya. Di situ disediakan perempuan-perempuan karemele. Badala banten. Ya. Mereka berarti nang kantor ni kemaksiatan benyitak-nyitak. Berarti nang Indonesia ni para tretan musibah bencana beni datang tapi dijemput. Nah, azab di Indonesia itu bukan datang tapi dijemput. Dijemput ini apa? Dijemput dengan dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dijemput kalau dengan kemaksiatan yang kita lakukan dalam sebuah sistem sosial yang terbuka. Napa boleh menjadi dinas? Napa boleh legal? Berarti dijemput. Maka terus nasi juga. Falamma nazartu ila ummali baiti wal mutahabina fiyya wal mustawfirina fil ashar sariftul adab anhu. Allah Ta'ala itu. Ketika saya melihat ada 3 kelompok yang masih eksis. Pasirah. Nomor setong ummari baiti, orang-orang yang memakmurkan masjid. Saya nomor 2 wal mutahabbina fiyya, orang-orang yang bercinta karena saya. Saya nomor 3 wal mustawfirina fil ashar, orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur di tengah malam. Maka saraftul adab anhum, saya urungkan burung adab sarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkana teman ketika waktu asli. Sekitar bulan sambian, beda dengan maksiat. Beda tak beda. Dan kemaksiatannya mungkin berita-berita sudah mulai agak terbuka. Cuma
makmun pada masjid saya makmurati, maka kita bisa nampak dak keadaan Allah. Bisa memburung dak keadaan Allah. Kenapa bisa memburung? Kan Allah Ta'ala pun kesokan tidak ini la ahammu li ahli al-ardi adabah. Boleh sekali saya tak paham juga. Saya paham. Ya cek sepuni mengganggu diskusi. Jadi kesokan Allah gak dinto berdua kereta. Iradatullah gak dinto berdua. Bedanya mana iradah takwiliyah, bedanya mana iradah tasyri'iyah. Saya tak paham tentang gak ada pergi. Ya, tak bisa dijelaskan ke masyarakat umum. Cuma kita beda. Kuliah hadir atau Habib di sempat adebu. Habib sempat adebu. Cek papa-napa secan akal kula bersampian yang tak duke. Secan akal kula sampian tak bisa masuk akal. Salah satu hikmah Islam itu. Mun kesokan diserang Gusti Allah, takut terjadi. Sehingga saya takut innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Anikahnya mana iradah takwiliyah. Jadi mun Allah Ta'ala kak dinto kasokan terhadap sesuatu, maka itu pasti terjadi. Jadilah dengan Allah, fayakun, maka ya. Ini kayak mana iradah takwiliyah. Jadi kesokan Allah yang pasti diwujudkan. Tapi beda iradah Allah saya mana iradah tasyri'iyah. Kesokan Allah yang tidak mesti diwujudkan. Berarti kayak Allah Ta'ala tak kongang mewujudkan, kayak Allah Ta'ala tak melosaki. Paham? Tak melosaki yang ini. Tak matoros. Jadi beda kesokan Allah yang tidak diwujudkan bukan karena Allah tak kongang mewujudkan, tapi Allah Ta'ala tak alastariati kami mewujudkan. Tetap karena kudrana Allah, Allah Ta'ala tak alastariati. Contoh. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala kesokan sambian isra perkara setanggung tangan. Saya kesokannya Allah Ta'ala sambian kodi kita buat maru. Rawat jabai di sambian aliti dengan konsep. Di sambian tiket dengan dia. Alih konsep sosialan dia. Sampai saya mengakui sebelumnya. Berapa mana itu CN? Bercara mana CN na benar? Berapa na tepat? Efektif sambian. Akhirnya kenyaman sambian nyari ruwet tadi. Dan memang boleh sambian beda warga juga. Yuk, seperti nak ada tanpa ada sama cok. Paham? Ada minyak, ada kami. Oh, udah berarti konsen ini kasar. Mari ini pula kasar. Jadi ada mikir ke konsen. Jadi boleh bersambian jawab merawat ada bayi. Jawab merawat ada bayi ini. Ya nak tete, mari abad tak kena ngaji sambil pasal. Tapi jawab merawat rasa ada. Nah, saya kesokan di salam Gusti Allah, Allah kesokan saya tak kesokan saya melarang. Bahkan Kanjeng Nabi ini keadabu, saya tidak pernah dihadapkan pada dua pilihan, kecuali saya memilih yang paling mudah selama tidak bertentangan dengan saya. Jadi mau Kanjeng Nabi diberi dua pilihan, Kanjeng Nabi pasti nilai segembang. Nah, ini kepada keretan kesokan Allah. Allah kasokan panjenengan kita, pakon tak gempang. Tapi kadang panjenengan diri tak ada gempang nyari melarang. Berarti kenapa kasokan Allah tidak terjadi? Kenapa Allah tak kongan, tak kobersak mewujudkan kasokan Allah, kehendak Allah punten. Allah Ta'ala berkehendak, tapi kehendak Allah tidak selamanya diwujudkan, bukan karena Allah tidak mampu mewujudkan, tapi Allah berkehendak dengan cara yang lain. Mereka saya sebut kalau berirodah tasyri'iyah, berirodah takwiliyah. Beda dua boleh. Namanya surat
Kata-kata Al-Ahzab kalau mau lihat. Sebiasa inaus nang tahlilan. Biasa inaus beretah tahlilan. Kenapa? Innama yuridu Allah yudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Ulangi lagi. Allah Ta'ala katakan membersihkan dan mensucikan ahlul bait sesuci-sucinya, sebersih-bersihnya. Pada era saya maksud ahlul bait yang kantong. Mereka macam pendapat. Mon kalangan si Imam Isna Asari pada si abad si ahlul bait hanya ahlul kisah. Berarti cuma Gusti Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi mon ahlus sunnah wal jamaah menyebut ahlul bait itu adalah aqribul mu'minun min bani Hashim wa bani Muttalib. Kerabat Kanjeng Nabi dari bani Hashim dan bani Muttalib itu ahlul bait. Dan ahlus sunnah wal jamaah kita ibadah sekalimat. Termasuk Nabi Habib Muhammad Jalla adalah ahlul bait. Nah, kenapa sesungguhnya ahlul bait itu betul-betul dibersihkan karena Allah dari kesalahan dan dosa? Kuntan. Karena Bani Maksum Allah Ta'ala kesokan mensucikan ahlul bait, tapi beda ahlul bait saya tak kesokan itu ke dalam Gusti Allah. Kenapa? Abang Bibi tak nampak, tidak merespon kebersihan, kesucian saya paringati sareng Gusti Allah. Maka kadang-kadang kuda bersambian bingung mau ngadepi sahabat ini saya nggak panikkan. Secara zahir kadang-kadang keguna melanggar syariat, tak cocok kalau syariat, tapi secara zahir juga kuda bersambian ngaulingin di dalam dirinya, dalam zatnya menites darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau bagi abang ingat ni kada lemah, gampang. On yang beli ke sana anggap Quran rosak. Dalam Quran rosak, berjata ekening etek nulai. Lepas kena apa sikap pula bersambian? Hargai saksiannya. Karena di dalam zatnya mengalir darah Rasulullah. Tapi tak usah itorok ke guna. Kenapa boleh perintah nasi keluar dari syariat tak usah itorok. Hargai orangnya, tapi tak usah itorok perintah. Paham di? Paham? Tak usah bingung. Nahdlatul Ulama ni kasih andi konsep amul di akidah ahlul bait. Bahkan kulaban sambian pun dia saya dari ahlu baitil Mustafa Tuhri hum amanul ardi tadai. Apa na bumi ahlul bait. Tapi mun bada ahlul bait maknanya karena berkelakuan secara zahir dalam pengetahuan kula sambian melanggar syariat ada emak regain saksiana tapi tak usah torok debu ben perintah. Tak usah torok kelakuan ben perintah. Mun torok kula sambian menurut dia. Kini kenyaman. Kenapa ni kata itu tiap-tiap yang Allah Ta'ala pun ada yuridullah yudhiba innama yuridullah yudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Berarti ini kan nyaman iradah tasyriyah bani iradah takwin. Iya, gimana mereka berjilimat sakon ini kan? Berjilimat sakon ini. Lah cuma kula nyampung karena bila pada Allah Ta'ala kasih karena ini berarti adab. Tapi adab sepon kete beragam sarang Allah pas burung sarang Allah. Berarti kan ada kehendak yang tidak diwujudkan. Ini kenyamanan hendaan. Kula bersambian belajar teologi ini kenyamanan iradah tasyriyah bani iradah takwiniyah. Wallahu shalli ala Muhammad. Kenapa saus saya bisa memburung di tengah adab Allah? Jadi adab ini kan pun di tengah, tapi bisa memburung. Kenapa saus? Benar Allah. Beda kenapa? Beda tahu? Saya nomor hitung Om Mari begitu. Mungkin beda orang-orang saya ahli amak murah di masjid. Ada Pak Allah dulu saya pasal. Allahumma. Maka namun iolaten maksiat di sekitar kulo sampian ini terjadi secara terbuka. Kadang-kadang diakui dan direstui dalam sebuah sistem sosial. Ontong dari karena dihidup burung. Semakin mereka tuh. Takhir, alhamdulillah mentah mentah kabar di jalan ini mentah itu. Semakin. Sampai. Perpres nomor 10 tahun 2021. Semakin. Alhamdulillah kita merah kita ada tadi ada. Napa peraturan presiden? Jadi lembaga penanaman modal di salah satu lembar
searo pagi lampirannya Kak Dito adalah izin terhadap perusahaan miras. Sempat ramai. Tapi 2 hari penolakan terus beruntun. Pengurus besar Nahdlatul Ulama, termasuk Majelis Ulama Indonesia, termasuk PWNU Jawa Timur, juga ampun berkirim surat tahun ini keluarga Pak Laban tersebenting lembaga kirim surat ke Presiden. Semuanya menyatakan penolakannya maskalah guna perpres mereka dicabut oleh Presiden. Alhamdulillah. Artinya mau mereka polos. Berarti pada perusahaan minuman keras yang dilegalkan oleh pemerintah. Mungkin kita resmi saus pun nggak kita. Tak resmi nggak gini. Kata nemu jualan pe kadang-kadang orang yang pintar agak baik itu. Saya mana seprit masih campur lolo ngerokok. Every background dia bisa mabuk malah banyak saya kelabas sampai mati. Lebih kemudian sampai dilegislasi oleh sebuah sistem sosialnya mana pemerintahan. Kini cuma ada orang sampai kena keren yang bisa kotak dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kemudian beda kelompok nomor 1 amat murah di masjid. Mereka jadi banyak imbang. Mangkana-mangkana wakuatan. Mereka sekitar kalang kerja takut mikbada orang amat siap terang-terangan. Tapi lagi terang boleh. Dalam amat murah di masjid, insya Allah ada burung sarang Allah. Allahumma. Jadi mungkin pada seahli amat murah di masjid, koduna Allah noronati ada keburung. Alhamdulillah. Nah, dari mana saya maksud amat murah di masjid? Imarah nikah para terita, Bapak Ibu berdua. Badannya mana imarah zahiriyah, badannya mana imarah maknawiyah. Kenapa imarah zahiriyah? Amat murah fisik. Alhamdulillah, Masjid Nurul Hidayah ampun diresmikan, mana tidak sempat berdebom gitu. Nah, udah berdiri sebelah kemudian menakan enggak? Gempa berdebom, kenapa masjid tidak diresmikan? Alhamdulillah hebat ya kalau peresmian bisa mengelubung. Balik lagi. Resmi yakinan berarti ke masjid pun lastari bangun fisik genteng. Alhamdulillah. Laporan ke bulan Kemifta dari panitia tentang bulan Rejab kontak dulu tanggal 12 16 tahun 2016 lastari bulan Rejab tahun 2000 selekor berarti persis masjid Kak Dito 5 tahun. Muntah 5 tahun kita mari dikulenya mana Beni Nurul Hidayah tapi Baitul Abi. Masuk aku di masjid nggak nih ketegur sampai 5 tahun. Tapi ini kan luar biasa, modal 20 juta bisa detik. Kenapa? Karena ada uluran orang-orang yang memang ingin mendermakan hartanya. Moga-moga etere ma'asaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bada Abah Khalil, bada Pak Haji Suto. Abah Suto, ini kasih ampun nyombong ke masjid. Pada Pak Ustadz Munali dan lain sebagainya. Moga-moga sedaja amal yang diterima asaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma. Artinya masjid nikah secara fisik genteng. Nikah masuk imarah zahiriyah. Cuma semakin dikatakan akhirnya banyak orang semangat dalam abangun masjid memakmurkan fisiknya tapi kalah semangat ketimpun amak morati maknawinya, fungsinya dan hakikatnya. Masjid bangun ayo keroyok takir genteng engak nikah. Kadang-kadang saya nyari amal kegelas memelas beda nengi lorong benih kanto benih beda yang di lorong beda tak beda Ya. seduri memelas saya nyari amal ke seduri toroboja sombongan dua ngayong berang. Kegur pada si mocak motor kasokon, motor sakelangkong, kereta seri lauk atas amal lah. Moga-moga etere asaran Allah selamat dunia akhirat masuk surga ben-ben seleber. Padahal pesene seyon laki cuma 100 rupiah kelincingan geger tangkong. Monta laki 100 rupiah dua nake lanjut lah. Allah masjid tak beli mare teger 5 tahun. Di boleh kocak mon nare amal jeung ngak gini kan. Mon nyombeng 100 rupiah sekelangkong. Sini kan